Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naikul Islam, baru-baru ini video viral mahasiswa berjoget di dalam masjid. Aksi joget ini diduga acara pengenalan kampus. Dalam video ini, para pemuda itu terlihat begitu gembira, berkerumun dan berjoget bersama-sama di dalam bangunan yang diduga adalah masjid dengan melantunkan lirik lagu Ojo Bandinge. Kejadian ini diperkirakan terjadi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Lokasi kegiatan ini diduga di dalam Masjid Sunan Kalijaga yang ada di dalam lingkungan kampus. Apa pandangan Islam tentang hal ini? Menari, joget dan dansa dalam bahasa fikih disebut dengan ar-rasu atau az-zafnu. Ibnu Abidin menyebutkan bahwa ar-rasu adalah bergoyang dan bangkit, lompat-lompat mengikuti irama musik atau nyanyian. Di dalam Al-Mahsu'a Al-Fiqhiyah, apakah Islam memperbolehkan berjoget dan bernyanyi di dalam masjid? Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Habasyah menari di hadapan Rasulullah SAW. Mereka menggerak-gerakkan badan, menari, dan mereka mengatakan, Muhammad adalah hamba yang soleh. Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang mereka katakan? Orang-orang menjawab, mereka sebut bahwa Muhammad adalah hamba yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan menari pada hari Id di masjid. Rasulullah SAW memanggilku, aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 892. Yang dilakukan oleh Habasyah adalah menari-nari dengan alat perang mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah SAW pun menabiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5190. Hukum menari, joget dan dansa disebutkan dalam Al-Mahsu'a Al-Fiqhiyah pada jilid ke-23 halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila dan Al-Kafal dari Syafi'iyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena merupakan perbuatan dana rendah dan safa kebodohan. Joget dikategorikan sebagai perbuatan yang menjatuhkan wibawa, murah, termasuk perbuatan lahwun, kesia-siaan. Al-Abi mengatakan para ulama memaknai hadis jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekedar lompat-lompat ketika bermain pedang dan alat-alat perang mereka. Sehingga sesuai dengan riwayat yang lain menyatakan bahwa orang Habasyah bermain-main di dekat Rasulullah SAW dengan alat-alat perang mereka, dengan asumsi bahwa joget tersebut tidak diikuti dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamar dan membuka aurat. Namun sebaliknya, jika dibarengi dengan perbuatan diharamkan, maka hukumnya haram menurut sepakat ulama. Ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh, namun hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadis Aisyah yang disebutkan di atas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika ar-rasuh menari hanya sekedar gerakan lurus, tegak dan miring. Al-Balgini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sampai menjatuhkan wibawa murra'ah, hukumnya menjadi haram. Dalam konteks ini, joget dan menari dalam rangka beribadah, misalnya sambil membaca selawat Nabi, menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa joget atau menari dalam rangka zikir atau ibadah termasuk bid'ah yang dinilai maksiat. Perbuatan semacam ini tidak pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan tersebut juga tidak diajarkan oleh para imam atau ulama salaf. Selain berjoget, apakah boleh bertepuk tangan di dalam masjid? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Anfal ayat 35 yang artinya, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan.
maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Ibadah orang-orang musyrik di Baitullah berupa siulan dan tepuk tangan. Mereka sebut dengan istilah sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah hasil dari tipu daya setan atas mereka yang menghias-hiasi perbuatan yang mereka lakukan sehingga tampak sebagai sebuah kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Padahal setiap ibadah haruslah berdasarkan tuntunan dari syariat, bukan hasil kreativitas dan inovasi manusia. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukum tepuk tangan itu haram secara mutlak karena mengandung unsur menyerupai tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Dr. Shalih Al-Fauzan Hafizullah berkata, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan haramnya dua perkara ini, yaitu siulan dan tepuk tangan. Meskipun seseorang tidak memaksudkan dalam rangka ibadah, hal ini karena perbuatan tersebut merupakan bentuk tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan Hafizullah berkata, tepuk tangan hanya dibolehkan oleh Nabi SAW untuk wanita secara khusus ketika ada hajat, misalnya mengingatkan imam ketika lupa dalam sholat. Hal ini karena dalam suara wanita dalam kumpulan kaum laki-laki termasuk fitnah. Tidak boleh bagi kaum laki-laki untuk tasyabbuh dengan orang kafir. Demikian pula dengan kaum wanita dalam masalah tepuk tangan untuk mengingatkan imam jika lupa dalam sholat. Kaum laki-laki hanyalah mengingatkan imam dengan mengucapkan tasbih. Berdasarkan hadis sabda Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ucapan tasbih hanyalah buat laki-laki, sedangkan bertepuk tangan buat wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan? Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaklah dia membaca tasbih, karena jika dibacakan tasbih, dia imam akan memperhatikannya, sedangkan tepuk tangan itu untuk wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarh beliau untuk kitab Iqtidas Shiratul Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tepuk tangan dalam kegiatan ibadah hukumnya haram karena termasuk bid'ah, seperti yang dilakukan oleh para pengikut tarekat Sufiyah yang bertepuk tangan ketika mereka mengamalkan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Sementara tepuk tangan dalam rangka untuk bersenang-senang atau menjadikan tepuk tangan sebagai bagian dari permainan, perbuatan semacam ini menyelisih, merusak mura'ah, nama baik atau kehormatan seseorang, seperti budaya tepuk tangan wanita di sebagian bangsa Arab setelah melaksanakan akad nikah. Dan jika tepuk tangan dalam rangka menyemangati dan memberikan motivasi agar makin semangat dalam suatu perlombaan, maka tidak masalah, boleh. Demikian juga untuk menunjukkan sikap setuju dengan orasi yang dia dengar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang tepuk tangan untuk memberikan semangat bagi anak-anak sekolah dan selain mereka, apakah hal itu termasuk dalam tepuk tangan yang tercela? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kemudian menjawab, tidak masalah dengan tepuk tangan dalam kondisi ini untuk memberikan semangat, motivasi. Adapun tepuk tangan yang terjadi dalam perkumpulan-perkumpulan maka tidak termasuk dalam bab ibadah, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan tersebut. Terkait dengan masalah tasyabbuh, sesuatu yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan selain mereka, hal itu berarti tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang kafir, sehingga tidak tepat kalau dinilai tasyabbuh dengan mereka. Namun standar mura'ah itu berbeda-beda seiring dengan perbedaan negeri, zaman, dan status kedudukan seseorang. Oleh karena itu, jika tepuk tangan dalam hal ini tidak merusak mura'ah seseorang di suatu zaman atau negeri tertentu, maka hal itu tidak mengapa. Namun jika dinilai merusak atau menodai mura'ah, maka selayaknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.